Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku yang budiman dimanapun berada. Apa kabar? Mudah-mudahan kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin ya robbal alamin. Melanjutkan pembicaraan kita pada pertemuan yang terdahulu tentang 8 golongan manusia. Sudah kita bahas secara singkat. Yang pertama, golongan ibarat jenjang pendidikan ini, golongan muslim, mukmin. Nah, nanti kita bahas secara detail. Naik menjadi golongan yang muttaqin, orang-orang bertakwa. Bertakwa itu menjalankan perintah Allah dan berupaya menanggalkan dan meninggalkan segala yang Allah larang dalam Al-Quran. Itu orang bertakwa. Takwa sesungguhnya jangan dipelesetin. Takwa takut pada bini tua, jangan. Nah, orang bertakwa ini tingkatannya sudah tinggi. Kemarin beberapa bulan lalu kita menjalankan ibadah saum, targetnya apa? Agar kita naik kelas. Ibarat anak SD, SMP, SMK, kita sampai perguruan tinggi. Nah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mengaku beriman, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Targetnya jelas di akhirnya agar kamu naik kelas menjadi orang yang bertakwa. Ya. Karena orang bertakwa ini banyak fasilitas Allah berikan, ya ja'alahu makhraja, akan Allah berikan jalan keluar, solusi dari segala macam problematika hidup yang dijalani. Apalagi zaman sekarang ini kita lagi merangkak kembali, baru usai dari pandemi berkepanjangan. Nggak ada ujian lebih hebat daripada pandemi, luluh lantak segala sektor. Nah, orang bertakwa itu akan Allah berikan jalan keluar. Rumah tangganya lagi ada problem, ada solusinya. Lagi bertengkar, Allah berikan kelembutan hati pasangannya. Bukan hanya itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang bertakwa itu akan Allah berikan fasilitas rezeki dari jalan tidak sangka-sangka. Menurut nalar nggak mungkin, menurut logika impossible. Tapi kalau Allah sudah berkehendak kun fayakun, ini Allah berikan khusus fasilitas anugerah buat orang-orang bertakwa. Itu baru di dunia, belum di akhirat. Ayo kita mencapai peringkat takwa hingga nanti kita naik kelas yang paling utama. Ibarat di pesawatnya ada kelas ekonomi, ada kelas yang bisnis. Nah, kelasnya nyaman sekali. Bahkan kelas yang paling utama ini dia berbuat, mau dipuji atau tidak, mau disanjung ataupun tidak, dia nggak peduli lagi dengan pujian manusia. Dia berbuat nggak ada pamrih lagi, semuanya lillah. Bukankah kita sudah menyatakan ikrar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah, bukan untuk pujian yang lain. Bukan ingin disanjung, bukan ingin orang dihormat pada kita, semata-mata karena Allah. Itu orang-orang ikhlas. Bahkan iblis dan bala tentaranya mengibarkan bendera putih, nyerah menghadapi orang-orang ikhlas. Orang ikhlas itu seperti jam, mau dipuji ataupun tidak, dia terus berjalan, dia terus beribadah, dia terus meningkatkan grafik ibadah, dia terus berbuat yang bermanfaat buat orang banyak. Itu orang yang ikhlas. Dia seperti orang yang buang sampah, dia nggak pernah menoleh lagi. Padahal itu adalah amal-amal yang akan menjadi investasi akhirat yang sangat jelas. Itu orang yang ikhlas. Orang ikhlas adalah orang yang berbuat seperti jantung. Jantung ini nggak kelihatan, nggak pernah mau menonjol, adanya di dalam. Tapi kalau jantung ngambek, berhenti berdetak, mati seketika. Penyakit yang paling mematikan adalah penyakit serangan jantung. Nggak pakai babi bu, nggak pakai basa-basi, langsung ambruk. Oleh karena itu, ayo, mumpung kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah, kita masih bernafas, kita tingkatkan. Mungkin kita sekarang masih menjadi orang-orang yang muslim, meningkat menjadi orang yang mukmin, meningkat jadi orang-orang yang muttaqin, sampai kita menjadi orang yang benar-benar mampu berbuat karena Allah semata, bukan karena yang lain. Bahkan Imam Ali bin Abi Thalib pernah ketika perang tanding one by one, satu lawan satu,
face to face dengan musuhnya. Musuhnya itu sudah tersungkur, sudah diduduki. Ketika ingin ditancapkan pedang, musuh itu meludah pada Imam Ali dan kebetulan kena wajahnya. Lalu Imam Ali langsung memasukkan pedangnya Zulfikar dan langsung berlalu. Orang kafir itu bingung, wahai Ali, Anda kan tadi mau bunuh saya, iya. Kenapa nggak jadi? Tadi saya mau bunuh Anda karena Anda musuh Allah. Anda orang-orang kafir. Anda memerangi kami. Kalau saya bunuh dapat pahala besar. One by one, satu lawan satu, face to face dengan musuhnya. Musuhnya itu sudah tersungkur, sudah diduduki. Ketika ingin ditancapkan pedang, musuh itu meludah pada Imam Ali dan kebetulan kena wajahnya. Lalu Imam Ali langsung memasukkan pedangnya Zulfikar dan langsung berlalu. Orang kafir itu bingung, wahai Ali, Anda kan tadi mau bunuh saya, iya. Kenapa nggak jadi? Tadi saya mau bunuh Anda karena Anda musuh Allah. Anda orang-orang kafir. Anda memerangi kami. Kalau saya bunuh dapat pahala besar. Ketika Anda meludahi saya, kena wajah saya, emosi saya naik. Kalau saya marah, saya bunuh Anda, saya nggak dapat pahala. Tapi karena bukan lillah, bukan karena Allah, tapi karena saya marah, Anda ludahi. Jadi nggak mau bergeser nawaitunya. Ini hebat. Mudah-mudahan kita bisa termasuk dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.